Boleh kasih tepuk tangan yang meriah. Wow, oke teman-teman silahkan duduk semuanya. Oke, so excited hari ini untuk bahas part yang keempat, tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu yuk teman-teman. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini, terima kasih buat kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. What a great praise and worship session with God. Dan hari ini Tuhan kami siap untuk mendengar firman Tuhan, kami siap untuk belajar. Berikan kami hati yang lembut, telinga seorang murid, sehingga melalui hidup kami bisa memberi menjadi berkat buat banyak orang. Urapi mulut bibir hamba-Mu Tuhan, berkata-katalah untuk setiap kami melalui hamba-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang excited sama-sama katakan, amin. Oke, teman-teman hari ini kita masuk part yang keempat, tapi sebelumnya aku mau kita sedikit mereview apa yang penting untuk kita ingat, apa yang menjadi foundation dari series Financial Fails kita. Di part yang pertama, satu statement yang teman-teman perlu dan wajib untuk terus ingat adalah God owns everything, we are stewards. Ya, kenapa sih teman-teman kita harus seingat itu sama statement ini? Karena ketika kita punya mental seperti ini bahwa Tuhan yang punya semuanya dan kita adalah pengelolanya, maka sudah pasti kita pengen belajar untuk mengelola keuangan kita dengan lebih baik. Karena kita tahu itu bukan punya kita, tapi itu punya Tuhan. Jadi kita harus mengelolanya dengan caranya Tuhan. Nah, di part yang pertama kita udah belajar, kita bahas juga soal satu komponen yaitu perpuluhan. Di part yang kedua kita belajar soal budgeting, planning. Di part yang ketiga kita udah bahas soal tabungan, savings. Dan hari ini kita mau bahas tentang bagian lainnya yaitu bagian giving. Nah, kita akan lihat dulu dari salah satu cerita di Alkitab yaitu The Rich Man and Lazarus di Lukas 16 ayat 19 sampai 25. Nah, karena ini cerita yang melandaskan failure yang akan kita bahas hari ini, aku pengen kita baca bersama-sama. Ayat yang ini kita mulai 1, 2, 3. Next aku yang baca. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Nah, dari cerita ini teman-teman, fourth financial mistake yang pengen kita pelajari adalah living for comfort and ignoring those in need. Ya, jadi aku pengen kita sama-sama memahami cerita tadi soal Lazarus and the rich man. Cerita ini bukan artinya melarang kita untuk menjadi orang yang kaya. Oh, kalau lu orang kaya di bumi, hidupnya enak, ntar lu harus menderita. Bukan. Tapi di sini Tuhan mau menggambarkan bagaimana si orang kaya ini, dia orang yang kaya, hidupnya enak, tapi dia itu enggak peduli dengan nasib si Lazarus yang miskin, penuh dengan borok, kelaparan, padahal Lazarus itu ada di depan pintu rumahnya. Nah, jadi Alkitab mau menggambarkan itu bahwa ada Lazarus nih di depannya tapi dia tidak melakukan apa-apa. Jadi the rich man didn't harm Lazarus, dia gak melakukan, dia gak nyiksa Lazarus, dia gak kejam sama Lazarus. Tapi the failure yang dia lakukan adalah ignoring Lazarus. Dia being indifferent, dia cuek sama Lazarus, dia gak peduli. Dan kita bisa melihat orang kaya ini ketika dia diberkati sama Tuhan dengan melimpah, tapi dia gak menjadikan kekayaannya sebagai jembatan
Tapi dia menjadikannya sebagai tembok sehingga Lazarus ada depan rumahnya aja dia gak notice. Dia gak peduli. Nah itu pertanyaannya teman-teman untuk setiap kita. Dengan berkat yang Tuhan kasih buat kita, apakah kita menjadikan itu jembatan atau kita menjadikannya sebagai tembok? Nah, hari ini kita pengen belajar soal giving, tapi aku pengen bahas dari part yang paling penting dan paling utama, yaitu adalah the attitude of giving. Gimana sih sikap hati kita ketika kita mau memberi? Apa yang seharusnya kita pikirkan, apa yang seharusnya memotivasi kita ketika kita mau memberi? Nah, alasan orang dalam memberi itu banyak ya teman-teman ya. Ini aku coba tuliskan beberapa yang mungkin pernah terpikir secara sadar atau gak sadar sama orang-orang yang memberi. Tapi bisa jadi kita juga tergolong di dalamnya. Mungkin alasan orang yang memberi pertama adalah karena yaitu tanggung jawab gue sebagai orang Kristen. Kalau orang Kristen pelit gak enak lah. Kita berpikir ya gue harus memberi supaya kelihatan baik sebagai orang Kristen. Atau yang kedua, kita harus memberi supaya orang kagum sama kita. Karena kan kita suka muji ya kalau orang royal banget sih lu. Gila lu murah hati banget sih karena ya supaya orang tuh kagum sama gua. Atau yang ketiga supaya gak dihukum Tuhan. Mungkin kadang kita tuh sebenarnya aduh gua gak pengen deh ngasih. Tapi kita kasih udahlah takut lah nanti kalau misalkan gua gak kasih nanti gua kualat lagi. Usaha papa mama gak diberkati, uang jajan gak dinaikin. Mungkin kita pernah melakukannya karena ketakutan seperti itu. Atau yang terakhir kita melakukannya dengan berpikir kalau gue memberi Tuhan akan lebih sayang gue. Nah kenapa ini pemikiran yang keliru? Karena sebelum kamu memberi sekalipun saat kamu masih berdosa Alkitab katakan Tuhan sudah mengasihi kamu. Jadi apa yang kita lakukan, perbuatan baik yang kita lakukan itu bukan sebagai alasan supaya Tuhan lebih sayang kita. Karena Tuhan sudah sangat sayang kita. Nah kalau gitu apa dong attitude atau respon hati kita ketika kita memberi? Ada 3 hal yang pengen kita pelajarin hari ini. Yang pertama adalah giving as the expression of being loved and as the fruit of love. Artinya kita memberi itu sebagai ekspresi kita sudah dikasihi. Dan memberi itu sebagai bentuk kita mengasihi. Ya, kita akan coba kulik 2 hal ini. Dari Galatia 4 dulu nih, kita mau baca Galatia 4 ayat 6 sampai 7. Yang masih kuliah yang baca. 1, 2, 3. God released the spirit of sonship into our hearts, moving us to cry out intimately, "My Father, my true Father." Now we are no longer living like slaves under the law, but we enjoy being God's very own sons and daughters. And because we are His, Yap, menurutku Galatia 4 ini sangat amazing mendeskripsikan identitas kita teman-teman. God release the spirit of sonship into our hearts. Tuhan itu sudah menjadikan kita beloved sons and daughters. Mungkin kamu kayak, iya gue tahu sih gue orang Kristen jadi gue anak Tuhan. Tapi kamu harus paham bobotnya ketika kamu dibilang sebagai anak Tuhan. Kamu bisa bayangin gak bobotnya kamu dibilang sebagai anak presiden. Itu udah keren ya, bangga banget gue bapak gue presiden gitu ya. Ini kamu itu anak Tuhan. Nah apa sih bobotnya menjadi anak Tuhan? Dibilang di ayat yang ke-7. And because we are His, karena kita adalah anak-anak Allah, we can access everything our Father has. Dan kamu tahu gak apa yang Bapa kita punya? Langit dan bumi dan segala isinya. Kamu bisa bilang, kamu punya akses akan hal itu. Kenapa? Karena kita adalah anak-anak kesayangan Bapa. Jadi dari ayat ini teman-teman, kita mau belajar respon hati kita ketika kita memberi itu sebagai ekspresi karena kita sudah begitu dikasihi, kita sudah begitu luar biasa diangkat jadi anak Allah. Dan kita punya akses sama apa yang Bapa punya. Jadi gak ada alasan untuk kita tidak memberi karena Bapa kita itu udah memberi terlalu banyak buat kita. Nah di Yohanes 3 ayat 16 ayat yang sangat populer teman-teman sering dengar. For God so loved the world that He gave His only Son. Nah di sini Tuhan mau kasih lihat nih cara kerjanya. God loved the world makanya He gave His only Son.
Artinya teman-teman, Tuhan tuh mau kasih tahu the example of giving itu motivated by love. Tuhan itu memberi karena dia adalah kasih. Kamu bisa memberi tanpa kasih, bisa. Males lah, daripada dia ribut lah, bisa. Tapi kamu tidak bisa mengasihi tanpa kamu memberi. Kalau kamu bilang kamu sayang sama teman kamu, sayang sama pacar kamu, tapi kamu gak mau memberi waktu buat mereka, kamu gak mau beliin mereka hadiah, kamu gak mau makan bareng mereka, percuma, gak usah ngomong. Karena kamu gak bisa mengasihi tanpa kamu memberi. Nah, jadi giving itu selain expression karena kita udah sangat dikasih, itu juga adalah buah karena kita mau belajar mengasihi. 1 Korintus 13 ayat 3, ini ayatnya. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Nah loh, kayaknya udah totalitas banget tuh. Tapi dibilang apa? Jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi makanya kenapa Tuhan pengen ketika kita memberi, kita punya sikap hati ini tuh the fruit of love. Buah dari kita mengasihi. Dan ini adalah ekspresi dari begitu besar kasih Allah yang udah kita terima. Karena buat Tuhan yang penting itu bukan amount-nya teman-teman. Yang penting itu bukan kamu seberapa banyak ngasih, itu lomba-lombaan. Oh dia ngasihnya lebih banyak, Tuhan lebih sayang dia. Enggak. Yang penting buat Tuhan ketika kamu memberi adalah sikap hati kamu. Attitude kamu. Jadi kalau kamu memberi, walaupun itu mungkin gak seberapa buat orang-orang. Tapi kamu memberi dengan kasih. Maka itu yang Tuhan pandang, ya benar kamu adalah the faithful stewards. Nah kita mau belajar sikap hati yang kedua ya. Kalau tadi pertama udah, sekarang yang kedua giving as the act of faith. Sebagai langkah iman. Di Yakobus 2 ayat 15 sampai 17 kita boleh baca bareng-bareng yuk, kita buka yuk, gak ada ayatnya di depan. Kita buka satu ayat ini aja, Yakobus 2 ayat 15 sampai 17. Kalau sudah, bilang sudah. Belum. Yakobus 2 ayat 15 sampai 17. Sudah? Belum semuanya. Sudah? Oke, kita baca bareng-bareng 1, 2, 3. Wow, di sini juga sangat jelas ya, dia tuh seperti mendeskripsikan apa yang orang kaya tadi lakukan terhadap Lazarus. Dia tahu nih Lazarus susah tapi dia tidak melakukan apa-apa. Dia tahu nih ada saudara kita yang butuh pakaian, butuh makanan tapi dia tidak melakukan apa-apa. Katanya apa? What good is your faith? Buat apa kamu bilang kamu beriman? Karena iman tanpa perbuatan itu mati. Jadi memberi itu adalah sebuah langkah iman teman-teman. Itu adalah sebuah bentuk iman kamu kepada Tuhan. Karena ketika kamu beriman sama Tuhan, ketika kamu memberi itu kamu tahu Tuhan tuh yang kontrol hidup kamu. Tuhan yang pelihara hidup kamu. Ngomong-ngomong soal act of faith, aku juga belajar gitu ya menghidupi ini dalam perjalanan hidup aku sama Tuhan. Ketika aku dalam dunia pekerjaan, aku itu di seri-seri yang sebelumnya mungkin aku pernah share gitu ya. Aku ada beberapa journey lah dari industri ini pindah ke industri ini, pindah ke industri ini. Tapi intinya aku itu pernah mengalami situasi-situasi di mana aku pindah pekerjaan tapi gaji aku berkurang. Jadi gaji aku lebih kecil. Nah tapi ketika aku menerima gaji lebih kecil itu ada banget tuh godaan untuk aku berpikir, sekarang gaji gue lebih kecil berarti gue harus lebih ini dong. Gue lebih susah nih sekarang nih, gue harus lebih kurangin kali ya berapa gue bisa memberi gitu. Tapi ketika aku berpikir seperti itu Tuhan ingatkan aku. Kamu gak percaya kalau aku bisa tetap pelihara kamu. Kalau kamu masih mikir kayak gitu, ini pesan Tuhan waktu itu Tuhan ngomong sama aku gitu ya. Artinya kamu lebih fokus sama uangnya daripada kamu fokus sama Tuhan yang bisa memelihara kamu. Jadi dari situ aku belajar untuk oke deh Tuhan, aku tetap mau memberi sesuai jumlah yang biasa aku beri.
Dan selama aku memberi teman-teman, aku gak pernah sekalipun melihat Tuhan itu bikin aku malang. Tuhan itu bikin aku kekurangan. Tuhan itu bikin aku merasa kurang, tidak pernah. Tuhan selalu kasih surprise, miracles yang aku pun gak bayangkan gitu. Sebenarnya masih cukup kok Tuhan, tapi dia kasih sesuatu yang surprise buat aku. Supaya aku tuh kembali diingatkan bahwa Tuhan itu betul-betul memelihara aku. Dan ketika aku belajar untuk melangkah dengan iman, Tuhan itu tahu. Dan Tuhan kasih aku banyak hadiah-hadiah. Waktu itu aku di industri entertainment. Aku gak mikir gitu ya teman, aku tuh pengen dong Tuhan dapet job kayak gini. Tiba-tiba aja, tiba-tiba. Dan aku gak casting, ini sih yang unik banget ya menurut aku. Karena aku gak casting pada saat itu. Tapi aku dapat satu job yang syutingnya cuma 3 jam, which is itu sangat sebentar untuk syuting, sangat enak. Tapi aku dapat double digit. Dan itu dia approach kayak, nggak, mohon maaf nih lu tahu gue dari mana gitu. Ya aku merasa itu surprise Tuhan. Aku tahu Tuhan kasih itu bukan kayak supaya aku merasa, oh oke, udah ada kemajuan nih dalam karir gue, enggak. Tapi Tuhan mau kasih tahu bahwa nih, nak, bahkan hal-hal yang gak pernah kamu pikirkan, aku kasih buat kamu supaya kamu tahu. Gak akan ada yang pernah kamu hilang atau kamu merasa kekurangan ketika kamu memberi. Dari situ aku melihat bahwa Tuhan tuh ingetin aku bahwa Tuhan tuh jauh bisa melakukan lebih daripada aku beri buat Tuhan. Jadi teman-teman ketika kemarin senior pastor kita sempat ngajarin juga soal benih itu harus ditanam. Karena Tuhan tidak bergerak berdasarkan kebutuhan. Tuhan bergerak berdasarkan langkah iman. Tuhan tahu gak sih di dunia ini banyak orang miskin? Tuhan tahu gak sih di dunia ini banyak orang sakit? Tuhan tahu. Tapi Tuhan gak bergerak berdasarkan kebutuhan. Tuhan bergerak berdasarkan orang-orang yang berani mengambil langkah iman. Kalau dia miskin tapi dia gak mau kerja, ya susah. Gitu. Artinya benih itu harus ditanam ketika teman-teman udah oke, aku mau nih belajar untuk punya kehidupan yang memberi seperti Tuhan. Tapi teman-teman masih menyisikannya saja tapi belum menaburnya, itu belum ditanam teman-teman. Sama seperti biji tanaman, kalau mau jadi pohon harus ditanam di dalam tanah. Harus jangan disimpan di kamar kamu terus. Harus kamu taruh di dalam tanah baru dia bisa bertumbuh jadi pohon. Yang ketiga, sikap hati seperti apa sih yang harus kita memiliki ketika kita mau memberi? Tadi kita belajar sebagai expression of love dan sebagai langkah iman. Yang ketiga, seperti yang Alkitab udah sering sebut dengan sangat jelas. Give cheerfully. Memberilah dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7 bilang, setiap orang harus memberi menurut kerelaan hatinya. Janganlah ia memberi dengan segan-segan atau karena terpaksa. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan senang hati. Kalau memberi tapi terpaksa, gak usah teman-teman. Karena percuma, memberi itu seharusnya membawa kamu sukacita yang lebih besar yang gak bisa digantikan sama uang. Karena ketika kau memberi, kau mendapatkan sukacita itu. Kita mau belajar dari jemaat mula-mula di Makedonia. Ini kisahnya ya, di 2 Korintus 8 ayat 1-2. Saudara-saudara, kami ingin kalian mengetahui juga tentang bagaimana baiknya Allah kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Mereka sudah diuji dengan kesukaran-kesukaran yang berat. Tetapi di tengah-tengah kesukaran itu, mereka bergembira dan sangat murah hati dalam memberikan sumbangan untuk menolong orang lain. Meskipun mereka miskin sekali. Cara hidup jemaat-jemaat di Makedonia ini gak make sense buat orang dunia. Banyak hal yang gak make sense di sini. Mereka udah diuji dalam kesukaran-kesukaran berat, tapi di tengah-tengah kesukaran itu mereka bergembira. Itu aja udah gak make sense buat orang dunia. Hidup lu lagi susah kalau bisa bergembira. Tapi di sini kita belajar, kalau mereka bergembira, mereka sangat murah hati untuk menolong orang lain. Memberi itu membawa sukacita buat kita teman-teman. Sama kalau kalian belum pernah rasain, kalian harus cobain. Sama ketika teman-teman SGL di sini misalkan. Kita memberi hidup kita memberi waktu kita, telinga kita untuk menti-menti kita. Teman-teman tahu gak sih apa hal yang gak bisa dibayar? Kepuasan apa yang gak pernah bisa dibayar sama uang yang kita dapatkan ketika kita melayani Tuhan. Melihat hidup teman-teman itu diubahkan. Itu buat SGL, wah priceless. Karena
ketika kita memberi teman-teman, kita tuh akan menerima sukacita yang gak bisa didefinisikan sama uang. Itu 3 sikap hati kita ya teman-teman ketika kita memberi. Tadi ada 3 poin kita udah belajar. Nah selanjutnya kita mau bicara kemana kita harus memberi. Kemana kita harus memberi. Nah nanti kalau teman-teman ada waktu di rumah baca Matius 25, itu perikop itu ngomongin bagaimana Tuhan Yesus memposisikan dirinya seperti orang yang susah dan berkebutuhan gitu ya. Tapi karena waktu kita singkat, aku mau bacain aja yang di ayat 44 sampai 45. Matius 25. They also will answer, Lord, when did we see you hungry or thirsty or a stranger or needing clothes or sick or in prison and did not help you? He will reply, truly I tell you, whatever you did not do for one of the least of these, you did not do it for me. Kata Tuhan, ketika kamu tidak menolong orang-orang yang ada di penjara, orang-orang yang butuh makanan, butuh pakaian, butuh minuman, butuh tumpangan, kamu tidak melakukannya untuk mereka, itu sama seperti kamu menelantarkan aku. Sama seperti kamu memilih untuk tidak melakukannya untuk aku. Jadi ini sebuah reminder yang menurut gue kode keras. Kenapa sih Tuhan memposisikan dirinya sebagai orang yang needy tadi, yang butuh, yang miskin? Karena Tuhan mau kasih tahu ke kita orang-orang yang membutuhkan itu, orang-orang yang miskin itu juga berharga di matanya Tuhan. Itu juga disayang sama Tuhan. Jadi kata Tuhan kita juga harus peduli sama mereka. Kalau kita peduli sama mereka itu seperti kita memberi makan Tuhan. Tuhan yang bilang sendiri di Alkitab. Dan God calls us not to give only to church but also to the poor. Tapi sebaliknya juga, Tuhan juga gak suruh kita cuma ngasih ke orang miskin tapi juga ke rumah Tuhan. Kita udah belajar di part yang pertama kenapa. Dan juga di rumah Tuhan banyak anak-anak Tuhan yang Tuhan kasih beban dalam hatinya untuk membangun ministry, menolong banyak orang yang susah. Jadi dua-duanya teman-teman, Tuhan menyediakan banyak ladang untuk kita untuk menabur, untuk memberi. Dan Tuhan mau kita tuh jadi orang-orang yang bukan cuma hidup nyaman dengan diri kita sendiri, tembok di sekeliling kita, yaudah yang penting gue cukup, yang penting gue aman, yang penting gue gak boros. Enggak, yang Tuhan mau kamu lihat Lazarus yang ada di sekitar kamu. Dan dalam pelayanan Tuhan Yesus ketika dia menjadi manusia di bumi ini, murid-murid itu juga melihat gaya hidup Tuhan Yesus yang suka memberi kepada orang miskin. Teman-teman bisa lihat di Yohanes 13 ayat 28 sampai 29. Sampai murid-muridnya bisa nebak Tuhan Yesus tuh kira-kira mau lakukan apa. Karena itu sudah menjadi gaya hidup Tuhan Yesus ketika dia hidup di bumi. Nah itu tadi menjawab pertanyaan. Where to give gitu ya. Tuhan mau kita memberi ke siapa. Nah sekarang kita mau belajar berapa sih yang harus kita beri. Nah kalau di minggu yang pertama kita kan belajar persepuluhan, itu di Alkitab di state secara jelas Tuhan mau 10%. Di Kejadian 14 Abraham kasih 10%, Kejadian 28 Yakub mempersembahkan 10% untuk Tuhan. Di Maleakhi 3 disebutkan berilah persembahan persepuluhan. Jadi jelas Tuhan state 1/10. Tapi kalau untuk benih di Alkitab Tuhan gak clearly state berapa persen. Tapi kalau yang kita belajar dari senior pastor kita, apa yang dia hidupi selama ini, kita belajar di week 2, 70-30. Jadi 30 itu persepuluhan, 10%, tabungan 10%, dan ada giving 10%. Tapi di Alkitab nggak nge-state berapa persen, jadi artinya apa? Kita bisa mulai dari berapa persen pun. Nah tapi pengertian yang pengen aku sama-sama teman-teman ngerti hari ini, many Christians have the assumption that once they have tithe, they have fulfilled all their obligation to give. Banyak orang Kristen berpikir ketika dia sudah melakukan perpuluhan, that's all, berarti udah cukup banget gue ngasih ke Tuhan, udah gak ada utang gue sama Tuhan. Padahal sebagai anak-anak Tuhan, dari Tuhan yang murah hati, kita seharusnya berpikir bahwa perpuluhan itu adalah the beginning of our giving. Itu adalah permulaan kita memberi, not the limit. We can give more. Karena yang tadi, persepuluhan itu untuk rumah Tuhan, tapi Tuhan tetap pengen kita juga give also to the poor and needy di sekitar kita. Nah, kita mau baca bareng-bareng di 2 Korintus
8 ayat 5. Ini di versi TPT, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yap, ini kita balik lagi ke kisahnya jemaat mula-mula di Makedonia. Tadi kan mereka memberi dalam kesukaran aja, mereka bersuka cita karena mereka memberi dengan luar biasa. Dan di ayat yang kelima dikasih tahu kenapa sih mereka bisa memberi exceeded our expectation, bahkan memberi secara luar biasa di luar ekspektasi. Karena mereka dedicating themselves fully to the Lord. Mereka bisa memberi lebih karena mereka terlebih dahulu memberi hidup mereka sepenuhnya kepada Tuhan untuk dipimpin sama Tuhan. Mereka membuka ruang dalam hidupnya untuk Tuhan bicara, Tuhan kamu mau lakukan apa melalui hidupku? Tuhan mau aku kasih berapa dalam hidupku? Aku harus berbagi ke siapa? Mereka tanya sama Tuhan. Jadi kalau teman-teman nanya aku harus kasih berapa? Submit yourself to God. Coba kita mulai berdoa, kita mulai tanya Tuhan. Tuhan, aku melalui hidup aku, Tuhan mau aku memberkati siapa? Tuhan mau aku pakai berkat yang Tuhan kasih ini seperti apa mengelolanya? Ketika kita menyerahkan hidup kita sama Tuhan, teman-teman, di situ kita juga memberikan Tuhan ruang untuk gue berserah sama Tuhan. Tuhan, gue memberi dan gue percaya Tuhan Engkau pelihara aku. Dan teman-teman gak usah bingung kemana ya harus memberi. Di gereja kita sekalipun, Tuhan bekerja dengan orang-orang yang ada di gereja kita untuk mereka membuka ladang-ladang untuk kita bisa menabur. Contohnya, kalau teman-teman nggak tahu, kita punya satu departemen namanya Departemen Diakonia, di mana departemen ini mengadakan banyak aksi-aksi sosial untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Salah satunya adalah program orang tua asuh. Jadi di gereja kita ini juga banyak loh jemaat-jemaat yang nggak bisa sekolah karena mereka nggak punya uang. Dan Departemen Diakonia ngadain program yang luar biasa, mereka bikin program orang tua asuh supaya dengan 100.000 per bulan yang kita sisihkan, ada satu anak yang bisa sekolah. Dan masih banyak program lainnya gitu. Ci aku belum bisa 100.000, gak apa-apa. Yang penting respon hatinya. Gereja kita punya departemen misi, kalian bisa nabur ke sana. Atau kalian digerakkan Tuhan untuk menabur buat keluarga kalian. Mungkin kalian papa mama kalian single income, keluarga kalian suka butuh bantuan. Ya kalian juga bisa nabur buat orang tua kalian. Mama aku support ya untuk kebutuhan di rumah. Aku bayarin apa misalkan, bayarin wifi ya misalkan. Itu juga taburan loh teman-teman untuk keluarga kalian. Kalian juga bisa melayani buat keluarga kalian berkekurangan, buat orang tua kalian atau bahkan keluarga rohani kalian. Mungkin di small group kalian digerakkan Tuhan untuk memberi ke seseorang. Bisa juga. Tapi intinya memberi atau giving is one of your responsibility as a steward. Balik lagi kita ini adalah pengelola. Dan the more faithful you are in fulfilling your responsibilities as a steward, the more you can enter into the joy of knowing Christ intimately. Semakin kamu menjadi pengelola yang setia di hadapan Tuhan, semakin teman-teman akan mengalami pengalaman supranatural sama Tuhan, pengalaman ilahi sama Tuhan yang gak bisa dibeli pakai uang. Dan itu sudah aku hidupin, aku juga alamin gitu. Betapa aku amazed sama cara Tuhan memelihara kehidupan aku. Dan ini bottom line kita hari ini, kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Faithful stewards are not keepers, they are givers. Pengelola yang setia itu adalah pengelola yang murah hati. Karena apa? Karena bos kita itu murah hati. Jadi kalau bos kita yang punya yang murah hati, kenapa kita pelit nih jadi manajer? Kan duit-duit dia, harta-harta dia. Kita harus mencerminkan Kristus, Bapa kita yang murah hati dan udah sangat murah hati dalam hidup kita. Nah aku berharap nanti di dalam small group teman-teman bisa sharing perjalanan kalian masing-masing seperti apa. Kalau teman-teman mungkin baru mau mulai, gak apa-apa loh teman-teman. Justru series ini bukan untuk menghakimi. Series ini untuk kita sama-sama belajar. Punya financial breakthrough yang lebih baik supaya tahun depan kita bisa jadi steward yang lebih faithful.
Kalian bisa bahas di grup kalian nanti. Yang pertama, apa sih selama ini sikap hati kalian ketika kita memberi? Mungkin ada yang tanpa sadar, kalian punya sikap hati yang tanpa kalian sadari, tanpa sengaja, itu sikap hati yang kurang tepat. Misalkan, oh iya sih Ci, gue selama ini tuh juga ngerasa butuh validasi dari orang lain kalau gue tuh emang gak pelit, misalkan. Atau mungkin kalian udah punya sikap hati yang bagus dari 3 tadi, silahkan. Apa sih yang biasa memotivasi kalian untuk memberi? What keeps you from being generous? Apa yang selama ini menghalangi kalian tiap kali kalian mau memberi? Pikiran-pikiran kayak apa yang membuat kalian ragu? Yang kedua, coba kita sama-sama refleksi, tanya Tuhan, who is your Lazarus? Siapa sih Lazarus yang ada di sekitar kita yang sebenarnya perlu kita tolong? Coba buka mata kita, coba hancurin tembok itu tapi kita bangun jembatan. Dan yang ketiga, yuk kita sama-sama encourage satu sama lain, do an act of generosity di minggu ini. Again, gak harus suatu hal yang besar. Gak harus abis itu kalian jadi bokeh semua, enggak. Sikap hati. Even hal yang kecil kalau kita lakukan dengan sikap hati yang benar itu bisa jadi something loh buat orang lain. Kalian pernah gak sih kalian lagi kayak mut-mutan banget terus tiba-tiba kak teman kalian kasih coklat kecil beserta note semangat ya, terus kalian jadi semangat. Karena yang penting adalah ketulusannya. Yang penting adalah relationship-nya yang mau dibangun. Aku berharap melalui series Financial Fails ini kita punya sikap hati yang benar di hadapan Tuhan sebagai pelayan-pelayannya, sebagai stewards ya, pengelola-pengelola yang setia di hadapan Tuhan. Aku undang kita semua untuk bangkit berdiri, kita mau tutup sharing kita. Habis itu kita akan main games, kita akan small group. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, thank you banget buat hari ini. Terima kasih udah berkata-kata buat setiap kami. Dan terima kasih sebelumnya bahwa Engkau udah sangat mengasihi kami dan Engkau sudah sangat murah hati untuk setiap kami Tuhan. Kami begitu merasa hidup kami diberkati sama Tuhan, dipenuhi di dalam Engkau Tuhan. Dan untuk itu kami mau Tuhan menjadi faithful stewards yang kami gak mau nge-keep kebaikan Tuhan untuk hidup kami sendiri, tapi kami mau share itu untuk orang lain. Berbicaralah kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan, kemana kami harus menabur, kepada siapa Tuhan, berapa yang harus kami tabur Tuhan, karena kami mau melangkah dengan iman. Ketika kami menabur, kami percaya Tuhan, Engkau yang akan terus mengasihi kami dan Engkau yang memelihara setiap kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Kami memberkati bangsa kami dengan perlindungan, dengan kesatuan, dengan damai sejahtera, dengan hikmat yang daripada Tuhan. Kami rindu melihat bangsa kami dipulihkan. Kami rindu melihat bangsa kami semakin maju Tuhan. Lepas daripada hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Untuk itu kami berdoa, kami memohon biar Engkau yang terus bangkitkan pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan di bangsa kami Tuhan. Sehingga kami akan melihat perubahan. Karena kami percaya you are not finished yet. Engkau sedang bekerja, Engkau sedang membentuk bangsa kami menjadi bangsa yang kuat, karena kami percaya your revival starts here in Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kalau sebentar kami akan melanjutkan fellowship kami. Kami juga percaya Engkau terus hadir, memberikan keterbukaan untuk setiap kami, hati yang mau belajar, sehingga kami bisa menjadi keluarga yang utuh, keluarga yang penuh di dalam Tuhan. Bukan keluarga yang saling ngejudge, tapi kami justru saling menguatkan dan saling mempertajam di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebelumnya kami mau menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk bersama-sama menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Diberkatilah hidupmu, diberkati sekolah, kuliah, pendidikan, pekerjaan, usahamu, apapun yang kau lakukan Tuhan yang akan buat berhasil. Biarlah kiranya berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai hidup kita semua mulai dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Mari semua yang percaya sama-sama katakan, amin, amin. All right, next we're going to have games. I'm gonna give this up.